Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash. Kali ini saya akan melakukan proses pemotongan pada chassis MS. Ini merupakan chassis yang sudah cukup lama rilis dan merupakan chassis yang masuk dalam kategori Pro. Nah, tujuan dari pemotongan ini untuk mendapatkan ground clearance yang seminim mungkin. Jadi dengan kata lain, kita bikin chassis ini agar lebih ceper, agar dengan penggunaan ban yang diameternya sebesar ini, chassis tersebut dapat sedekat mungkin dengan ground. Nah, dulu saya pernah membuat video serupa, yaitu how to lower MS chassis. Saya akan lakukan lagi proses penceperan dari chassis MS ini, tentunya dengan take yang lebih baik dari video saya sebelumnya, dan dengan narasi agar lebih memperjelas dan mempermudah proses pembuatannya. Oke, kita akan langsung saja. Di sini saya sudah punya MS chassis bekas. Seperti bisa kalian lihat di sini cukup kotor, dan kali ini saya akan menggunakan ini sebagai contoh saja. Dan akan menggunakan ban ULD seperti ini, keluaran dari Tamiya. Nah, kita akan lakukan proses pemotongan dengan terlebih dahulu melepaskan bannya. Kita lepaskan N unitnya, seperti bisa kalian lihat di sini, dan T unitnya. Oke, seperti ini tampak mid section dari chassis MS tersebut. Nah, konsep dasar atau prinsip dari bagaimana sih menceperkan chassis MS ini adalah idenya adalah kita membuat bagian nose dan tailnya untuk sedikit lebih naik posisinya. Jadi jika awalnya posisinya seperti ini, setelah diceperkan posisinya akan naik seperti ini, sehingga yang terjadi adalah bagian mid sectionnya ini akan sedikit lebih turun. Nah, itu menyebabkan nantinya terdapat kesan bahwa chassis tersebut lebih ceper. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama kita potong bagian ini dari bagian mid sectionnya. Saya akan menggunakan marker untuk menandai. Jadi kita akan potong bagian ini. Kita akan buang ini semua. Agar apa? Agar nanti pada saat proses pemasangan N atau T unitnya, bagian tersebut tidak mengganggu. Karena nanti yang jadi pegangan hanya bagian belakang ini saja. Oke, kita akan potong. Kita tandai dulu bagian depan juga bagian belakangnya. Seperti ini kira-kira setelah terpotong. Nah, sekarang kita akan coba pasangkan bagian nose dan tailnya. Seperti ini kira-kira setelah kita potong. Nah, pada tahap ini jika kalian lihat bagian nose dan tailnya belum terangkat, artinya ground clearance yang diciptakan masih tetap sama. Berikutnya adalah kita akan membuang bagian penampang ini hingga ke tengah dan seterusnya, sehingga pada saat dipasang nanti akan terangkat sedikit seperti ini. Oke, proses berikutnya adalah memotong bagian yang akan kita buang pada bagian nose dan tailnya. Jadi
Bagi gambaran saja akan saya tandai dengan marker. Kita akan buang bagian ini. Oke. Begitu juga dengan bagian nose-nya. Kita lakukan hal yang sama. Seperti ini. Proses berikutnya hanya tinggal kita potongkan saja. Sebagai tips saja, kalian tidak memerlukan pengait ini lagi. Jadi bisa kalian buang. Karena nanti proses pemasangan nose dan tailnya menggunakan baut yang akan dipasangkan pada lubang pengait ini. Sehingga bagian depan tadi tidak diperlukan lagi. Oke. Kita potong. Oke, ini tadi hasilnya setelah bagian nose-nya dipotong. Bisa kalian lihat bagian yang menonjol ini merupakan bagian pengait dari midsection unit dari MS chassis ini. Nah, konsep dasar dari chassis yang diceperkan adalah seperti tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa posisi nose ini bukannya sejajar seperti ini, akan tetapi kita buat terangkat seperti ini. Posisinya sedikit lebih naik. Nah, jika dipasangkan, posisi awalnya adalah ini, sedangkan setelah proses pemotongan, dia naik. Berikutnya hanya tinggal proses reinforcing saja dan pemasangan gearbox setelah nanti selesai. Jadi akan kita pasangkan reinforce gearbox pada bagian atas seperti ini, dan kita akan baut dari bawah ke atas, lalu kita akan kencangkan bautnya. Akan tapi sebelumnya perlu kita potong bagian yang menonjol ini, agar pada saat proses mengencangkan bagian nose-nya tidak terjadi kendala. Oke, kita akan potong sesuai seberapa panjang nantinya ini yang akan kita baut. Seperti itu. Oke. Jika kita bandingkan bagian nose dan tailnya, ini belum dipotong dan ini sudah. Ini bedanya. Kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian tailnya. Nah, alasan kenapa bagian ini saya potong, bagian bawah counter gear saya potong, karena pada saat pemasangan awal, jika tidak dipotong, maka akan menghambat bagian nose atau tailnya untuk naik ke atas, seperti ini. Dia tertahan oleh bagian yang ada di sini, itu sebabnya harus kita potong. Kita buang semua, termasuk ini, dan
bagian ini yang penting. Oke. Dan bagian ini dapat terpasang dengan baik seperti ini. Jangan lupa untuk memudahkan proses membaut dari antara nose, tail, dan mid sectionnya, kita bor saja bagian pengait pada mid sectionnya ini agar baut dapat dengan mudah masuk dan langsung terpasang. Nah, ini tadi setelah terpasang semua gearnya dan motornya pada chassis tersebut, dan sudah saya pasangkan bagian nose dan tailnya. Nah, perlu diketahui bagian penting dari proses penceperan chassis MS ini adalah apabila proses pemotongan bagian yang akan terpasang pada pengait midsectionnya ini terlalu pendek, maka yang terjadi adalah bagian nose dan tailnya akan terlalu keangkat ke atas, yang menyebabkan gear tersebut tidak saling tersentuh. Jadi antara gear orange dan biru tidak bersentuhan, alhasil mekanisme Mini 4WD-nya tidak berjalan. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Agar apa? Karena jika terlalu pendek memotongnya tadi, bagian nose dan tail terlalu terangkat, maka bagian gear tidak bersentuhan, alhasil kalian harus menggunakan kombinasi gear yang berbeda, yaitu orange dengan hijau misalnya. Akan tetapi tentu hal tersebut tidak diperbolehkan dalam regulasi. Jadi itu penting untuk diperhatikan. Nah, berikut ini mekanismenya tampaknya bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan pasangkan gearboxnya. Jadi di sini saya sudah punya reinforce gearbox untuk MS, dan sudah saya reinforce lagi dengan potongan FRP pada bagian ininya. Fungsinya agar pada saat terpasang nanti tidak rawan terlepas, karena permasalahan dari reinforce gearbox untuk MS ini adalah bagian pengait penguncinya seiring penggunaan dalam race akan patah. Jadi lebih baik dilem, diberi FRP lagi, dan baru kita baut pada MS chassisnya. Oke, kita akan pasangkan ini. Nah, bagian penting lain adalah pada saat kita memasangkan baik gearbox yang biasa atau yang reinforce, bagian ini akan menyentuh gear, sehingga gear tidak akan berputar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita akan potong bagian ini. Ini berlaku juga untuk gearbox biasa, sebesar ini. Bagian belakang juga, bagian yang menutupi bagian gear orange tersebut akan kita buang, sehingga gear orange-nya nanti akan bergerak dengan leluasa. Oke, selesai. Ini tadi proses pemasangan gearboxnya sudah selesai, dan bisa kalian lihat di sini 4WD-nya bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan tes memasangkan baterai dan lihat bagaimana jika mobil tersebut dinyalakan. Oke. Dan bekerja dengan baik. Tinggal selanjutnya jika kalian ingin membangun dengan serius
MS yang dijabarkan seperti ini. Kalian hanya perlu mengganti bagian-bagian yang penting, seperti misalkan menggunakan bearing AO, lalu menggunakan wheels yang sesuai. Jangan seperti ini hanya contoh tentu saja, dan jangan menggunakan bushing seperti ini. Oke, lalu tambahkan part seperti sebagaimana mestinya, dan memasangkan short reinforce ini dengan baik. Ini saya pasang apa adanya saja, hanya untuk menahan bagian baut yang terpasang di sini. Oke, bisa saja kalian tembus lagi menggunakan baut dari sini, lalu kalian pasang spacer, kalian kencangkan dari atas, sama saja, dan selesai. Kalian bisa bereksperimen sendiri dan coba lakukan pengembangan dari apa yang sudah saya lakukan di sini. Jangan lupa saksikan video saya lainnya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.